Konsep inti pemasaran, proses penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen secara cepat dan tepat, meliputi fungsi pemasaran itu sendiri. Dalam pemasaran, Anda harus menyusun rencana pemasaran atau marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, wirausahawan harus mengetahui konsep pemasaran dalam segala informasi. Dalam pemasaran, kita harus menyusun marketing plan. Salah satunya adalah melalui rangkaian panjang. 1. Tahap pra-pemasaran, meliputi penelitian, percobaan produk, dan uji pasar. 2. Tahap pelaksanaan pemasaran, meliputi penyebaran dengan cara canvassing, menyalurkan barang, merancang rute dan rencana pengiriman, menetapkan syarat pembayaran, dan cara penagihan. 3. Promosi untuk memberitahukan kepada konsumen tentang kehadiran produk kita. 4. Pemantauan untuk mengetahui kelebihan pesaing dan kelemahannya, serta peluang dan ancamannya, sehingga jika ada kelemahan, tim pemasaran akan melakukan perbaikan. 5. Tahap penyempurnaan pasar atau after sales service, seperti menjaga agar barang jangan sampai kosong, kelancaran produk, memberikan stimulus kepada klien atau konsumen. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep AIDA. Sekarang kita lanjut mengenai teori AIDA. Attention atau perhatian. Penjual harus berusaha agar calon pembeli memperhatikan penawaran yang dilakukan calon penjual. Interest, minat. Penjual harus mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang semakin kuat. Desire atau keinginan. Meyakinkan pembeli dengan menjelaskan keuntungan yang akan didapat calon pembeli apabila calon pembeli membeli produk yang ditawarkan, serta kerugian yang akan dialami jika tidak membeli produk tersebut. Action atau tindakan, meyakinkan kepada pembeli bahwa keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan adalah keputusan yang tepat. Yang terakhir, satisfaction atau kepuasan, bahwa kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Arti dan tujuan marketing mix. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan, inti kegiatan dari marketing plan adalah 1. Analisis situasi lingkungan dan peluang pasar. 2. Mengembangkan sasaran pemasaran. 3. Menetapkan strategi pemasaran. Dan 4. Menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Salah satu siasat pemasaran adalah mengemukakan gagasan tentang penentuan segmen pasar, yang artinya membedakan kelompok serta kebutuhan para konsumen. Dengan menentukan segmen pasar, seorang wirausahawan dapat meningkatkan pelayanannya terhadap para konsumennya. Dengan memuaskan, selain itu dapat menentukan dan membandingkan kesempatan pasar yang ada serta dapat menentukan anggaran pemasaran produk yang sesuai dengan sifat-sifat segmen pasar. Agar segmen pasar dapat berjalan efektif dan efisien, harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Actionable, harus dapat dilaksanakan. 2. Measurable, harus dapat diukur. 3. Substantial, harus cukup luas. Dan 4. Accessible, harus dapat dicapai. Perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat dalam melakukan pemasaran. Jika strateginya benar, perusahaan diharapkan bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, dapat diuraikan lagi secara lebih lengkap apa saja yang harus wirausaha perhatikan. 1. Produk. 2. Price atau harga. 3. Place atau saluran. Dan 4. Promosi. Namun, perkembangan pemasaran yang semakin global dan tanpa batasan, bauran pemasaran ada yang menambahkan menjadi 7P. Product, Price, Promotion, Place, Physical Environment, Process, and People. Sikap dan perilaku konsumen atau pelanggan bisnis jelas dipengaruhi oleh program bauran pemasaran yang diimplementasikan atau dilaksanakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus bisa menganalisis kebutuhan, perilaku,
dan pengaruh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Perencanaan pemasaran mencakup sepanjang tahun. Berikut ini adalah 6 langkah perencanaan pemasaran. 1. Meriset dan menganalisis situasi terkini. 2. Memahami pasar dan pelanggan. 3. Rencanakan segmentasi, penentuan sasaran, dan penentuan posisi. 4. Arah perencanaan, tujuan, dan dukungan pemasaran. 5. Kembangkan strategi dan program pemasaran. 6. Telusuri kemajuan dan kendalikan implementasi. Dalam perkembangannya, perencanaan pemasaran memiliki tahapan rencana yang semakin terstruktur sehingga lebih terarah dan tepat sasaran, agar dalam pemasaran suatu produknya mengenai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk menunjang kekuatan dan alat pemasaran yang akan dilaksanakan oleh perencanaan pemasaran, harus mengikuti 5 prinsip panduan yang diberikan. Kontribusi agar bisa bersaing dan memberikan nilai yang lebih terhadap pelanggan. 1. Pastikan perubahan. Harus bisa memastikan perubahan yang terjadi dalam ekonomi bisnis, seperti perubahan mitra, rival, pelanggan, dan ancaman baru. 2. Tekanan relasi. Semua pelanggan relasi dan organisasi atau pemerintah memiliki informasi lebih banyak dan banyak pilihan, yang berarti memiliki kemampuan lebih besar. 3. Libatkan setiap orang. Mereka harus memiliki informasi tentang produk, promosi, dan apa saja yang dibutuhkan untuk memuaskan pelanggan. 4. Carilah aliansi. Pemasar sukses bekerja melalui satu jaringan aliansi yang secara cermat, pemasok, anggota saluran pelanggan, dan pemimpin komunitas. 5. Lakukan inovasi. Untuk menyajikan nilai, perusahaan harus menggenggam setiap peluang untuk menjadi inovatif dalam menyajikan nilai, dan banyak inovasi melibatkan teknologi. Dalam marketing, kita mengenal ada 3 pendekatan sebagai lanjutan dari marketing plan, yaitu 1. Commodity approach. Dalam hal ini diselidiki aliran barang atau flow of goods dari masing-masing setiap barang. 2. Institutional approach. Bermacam-macam lembaga marketing yang ada merupakan channel distribusi, jadi kita meneliti peranannya. 3. Functional approach. Pendekatan dengan membuat klasifikasi dari kegiatan-kegiatan marketing. Pemasaran digital turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru merupakan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Pertama, tarik. Kelebihan dari strategi ini yaitu 1. Tidak memerlukan teknologi canggih. 2. Tidak ada batasan dari segi konten dan ukuran. 3. Kebebasan media. Kekurangannya tidak ada personalisasi, bersifat pasif, dan terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil konsumen. Kedua, dorong. Kelebihan dari strategi ini memilih sasaran konsumen secara khusus, pesan yang dikirim dapat disesuaikan, melakukan pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Kekurangannya memerlukan mekanisme, pesan tidak dapat dicegah oleh konsumen. Dan yang ketiga, timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Dalam proses perencanaan pemasaran ada beberapa langkah yang dilakukan. 1. Analisis hasil prestasi kegiatan. 2. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Menyusun program pemasaran. 4. Penentuan tujuan pemasaran. 5. Penerapan strategi pemasaran. 6. Penetapan target pemasaran. 7. Penyusunan perencanaan pemasaran. 8. Penyusunan anggaran pemasaran. Membuat strategi pemasaran. Penyusunan strategi pemasaran sebagaimana dikemukakan oleh Cranford and Prayersi tahun 2003, yaitu strategic, situation, analysis, designing, marketing strategy, marketing, program, development, implementing, dan managing marketing strategy. Berikut
adalah 5 strategi pemasaran yang harus dicoba seorang wirausaha pada masa milenial sekarang ini. Menggunakan sosial media. Dengan sosial media, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlibatan yang tinggi. Memberikan produk gratis atau sampel. Cara ini dianggap ampuh untuk menjaring konsumen, karena sesuatu yang gratis akan sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lainnya, mengapa strategi ini dianggap perlu? Karena seringkali seorang konsumen belum membeli sebuah produk, karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Tempat strategis. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran, serta kemudahan untuk menjangkaunya. Pemberian insentif bagi rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya apabila ada rekomendasinya. Insentif sebuah testimoni tidak harus selalu berupa uang, namun bisa berupa hadiah, produk, atau potongan harga.